Hai semuanya, pada video kali ini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Challenges and Solutions for Drinking Water Quality in Ethiopia. Jadi, yang diterbitkan dalam jurnal Applied Water Science ini membahas mengenai permasalahan mengenai kualitas air minum di Ethiopia dan kaitannya apa sih dengan kesehatan lingkungan serta kesehatan masyarakat. Jadi, permasalahan utama yang diangkat dalam artikel ini adalah masih rendahnya kualitas air minum di Ethiopia, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Air minum di banyak daerah diketahui telah terkontaminasi secara mikrobiologis dan kimiawi. Kontaminasi dari mikrobiologis terutama ditunjukkan oleh keberadaan bakteri indikator seperti bakteri E. coli dan juga bakteri coliform yang menandakan adanya pencemaran dari tinja. Kondisi ini disebabkan oleh sanitasi yang buruk, pengelolaan limbah manusia yang tidak aman, serta aktivitas peternakan yang berada dekat dengan sumber air. Selain itu, artikel ini juga menyoroti pencemaran kimia berupa fluoride, nitrat, dan logam berat yang berasal dari kombinasi faktor alami seperti kondisi geologi serta faktor aktivitas manusia seperti limbah industri dan limpasan pertanian. Permasalahan ini semakin diperparah oleh keterbatasan infrastruktur pengelolaan dan distribusi air, serta lemahnya sistem pemantauan kualitas air dan ketimpangan akses air bersih di wilayah konflik dan di daerah terpencil, sehingga hal ini meningkatkan resiko penyakit bawaan air seperti diare dan kolera. Dari sisi teknologi, artikel ini menggunakan pendekatan teknologi kesehatan lingkungan melalui penilaian kualitas air. Berbagai penelitian yang direview dalam artikel ini memanfaatkan teknologi analisis laboratorium untuk mengevaluasi parameter fisik, kimia, dan biologis dari air minum. Parameter fisik itu seperti suhu, kekeruhan yang digunakan untuk menilai kondisi dasar air. Sedangkan parameter kimia seperti pH, fluoride, nitrat, dan logam berat dianalisis menggunakan metode laboratorium yang standar, termasuk flame atomic absorption spectrometry untuk mendeteksi logam berat. Untuk aspek biologis, metode membran filtration digunakan dalam mendeteksi bakteri indikator pencemaran. Selain itu, beberapa studi juga menerapkan Water Quality Index sebagai alat penilaian kelayakan air minum secara komprehensif, serta memanfaatkan sistem informasi geografis atau GIS untuk memetakan variasi dari kualitas air dan resiko lingkungan di berbagai wilayah. Sebagai solusi, artikel ini menawarkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek teknologi, kebijakan, dan partisipasi dari masyarakat. Solusi teknologi yang direkomendasikan meliputi peningkatan sistem pengelolaan air melalui proses filtrasi dan desinfeksi, serta penerapan teknologi khusus untuk menurunkan kadar fluoride dan logam berat di daerah beresiko tinggi. Artikel ini juga menekankan pentingnya penguatan sistem pemantauan kualitas air secara rutin dan berkelanjutan agar pencemaran dapat terdeteksi sejak dini. Dari perspektif kesehatan lingkungan, perbaikan infrastruktur air bersih dan sanitasi serta penguatan program WASH melalui edukasi hygiene dan pengelolaan air di tingkat rumah tangga menjadi strategi yang penting dalam memutus rantai penularan penyakit. Di tingkat kebijakan, penegakan regulasi terhadap limbah industri dan pertanian serta kolaborasi lintas sektor, termasuk kemitraan publik, swasta, dan dukungan internasional dinilai krusial untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan air dan mendukung penerapan Sustainable Development Goals atau SDGs 6. Jadi, sebagai kesimpulan, artikel ini menegaskan bahwa permasalahan kualitas air minum di Ethiopia merupakan isu kesehatan lingkungan yang kompleks dan memerlukan pendekatan terpadu antara teknologi, kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin akses air bersih yang aman dan berkelanjutan.